Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas D akan menampilkan sebuah video drama tentang Telaga Warna. Nama saya Indah Kafifah Nadela Putri. Di sini saya berperan sebagai raja. Nama saya Nafila Amalia. Di sini saya berperan sebagai ratu. Nama saya Anita Sari. Di sini saya berperan sebagai Putri Nirwarna. Nama saya Yuniar Nurhanifiyah. Di sini saya berperan sebagai ahli perhiasan. Perkenalkan, saya Kamilatul Khairiyah. Di sini saya berperan sebagai penasehat dan rakyat. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang sangat tentram dan makmur di Jawa Barat. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang baik dan bijaksana. Tak heran kalau negeri itu makmur dan tentram. Tak ada penduduk yang lapar di negeri itu. Raja itu dipanggil Raja Prabu. Tetapi keluarga kerajaan itu tidak memiliki seorang anak pun. Penasehat Prabu menyarankan agar raja dan ratu untuk mengangkat seorang anak. Yang mulia, hamba sarankan agar yang mulia mengangkat seorang anak saja. Tidak, bagi kami anak kandung lebih baik daripada anak angkat. Sang ratu sering murung dan menangis di balkon istana. Sang raja pun ikut sedih melihat istrinya menangis. Sudahlah Adinda, kelak kita akan memiliki anak seorang anak. Ya tentu saja Kakanda. Sehingga suatu hari Raja Prabu hendak pergi ke hutan untuk berdoa agar dikaruniai seorang anak. Dinda, Kakanda akan pergi ke hutan untuk berdoa. Baiklah, hati-hati di jalan Kakanda. Adinda menunggu untuk pulang. Setelah beberapa bulan kemudian, semenjak Raja Prabu berdoa di hutan, permohonan sang raja pun terkabul. Sang ratu mulai hamil. Kakanda, Adinda hamil. Benarkah itu? Ya benar, Adinda sudah pergi ke tabib istana dan tabib mengatakan bahwa Adinda hamil. Benarkah? Itu akan menjadi kabar lebih baik di kerajaan kita. Setelah 9 bulan lamanya mengandung, ratu pun melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Putri itu diberi nama Nirwarna. Penduduk pun banyak mengiriminya mainan untuk sang putri. Lihatlah Kakanda, anak kita sangat cantik dan lucu. Adinda harap semoga dia bisa tumbuh menjadi putri yang cantik dan baik hati seperti wajahnya. Ya, Kakanda yakin putri kita akan tumbuh menjadi baik hati dan cantik. Kasih sayang raja dan ratu yang selalu memberikan apapun yang diingini oleh sang putri telah membuat anak itu tumbuh menjadi seorang putri yang sangat manja. Bila keinginan sang putri tak dikabulkan, maka ia akan marah dan tak jarang dia berkata kasar kepada orang tuanya. Tetapi masyarakat dan orang tuanya masih tetap mencintainya. Bunda, aku menginginkan seekor kuda. Tapi sayangku, kau sudah memiliki banyak kuda di peternakan. Tidak, aku tidak menginginkan kuda yang ada di peternakan. Aku menginginkan sebuah kuda yang memiliki bulu putih yang indah. Anakku, kau sudah memiliki 54 kuda. Maka bermainlah dengan kudamu itu ya sayang. Tidak, dasar orang tua pelit. Apa yang kau katakan putriku? Kalian orang tua tidak berguna. Putri pun meninggalkan ibunya yang menangis sambil terduduk setelah melihat perilaku anaknya itu. Putri Nirwana. Sudah 17 tahun umur sang putri. Dia tumbuh menjadi seorang putri yang paling cantik di negeri itu. Seluruh rakyat pergi ke istana untuk memberikan hadiah kepada sang putri.
Hadiah itu begitu banyak dan dikumpulkan di dalam istana. Sang raja mengambil sedikit emas dan permata dan pergi ke tempat ahli perhiasan untuk dibuatnya menjadi kalung. Permisi, bisakah Anda membuat sebuah kalung yang paling indah untuk putriku tercinta? Tentu saja tuanku, dengan senang hati hamba akan membuatnya. Tuan menunggu sebentar, kalung pesanan tuan akan segera hamba buat. Terima kasih banyak. Sama-sama tuanku. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya kalung itu selesai dibuat. Kalung itu sangat indah. Wah, ini kalung yang sangat indah yang pernah saya temui. Kau membuatnya dengan sangat baik. Terima kasih tuanku, untuk sang putri hamba akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, raja kembali ke dalam istana dan menyimpannya untuk diberikan kalung yang sangat indah itu kepada putri tercintanya saat dia ulang tahun esok. Keesokan harinya, hari ulang tahun sang putri pun tiba. Raja Prabu segera mengambil kalung yang sangat indah itu dan segera memberikannya kepada anaknya. Putriku Nirwana, hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-17. Iya ya, aku berharap di ulang tahunku yang ke-17 tahun ini aku mendapatkan hadiah yang paling indah. Selamat ulang tahun anakku. Ya. Kalung apa ini ya? Kalung ini sangat jelek, tidak pantas dipakai oleh leherku yang cantik ini. Yang ada leher cantikku ini akan gatal-gatal dengan memakai kalung ini. Jangan begitu anakku. Tidak ada satu orang pun yang menyangka sang putri akan mengatakan hal tersebut. Semuanya terdiam. Tak ada satupun yang bicara. Tiba-tiba terdengar isak tangis sang ratu yang kemudian diikuti oleh tangisan semua orang. Kenapa kau seperti itu, Nak? Tiba-tiba sebuah mata air muncul dari halaman istana. Percikan airnya membuat sebuah genangan air di halaman istana. Semua orang sangat ketakutan dan menyalahkan hal tersebut kepada sang putri. Apa yang kamu lakukan, putri jahat? Lihatlah ulahmu, kamu membahayakan rakyatmu. Sang putri sangat ketakutan. Dia menyesal atas semua perbuatan jahatnya. Tapi genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh istana. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Warna. Danau itu berada di daerah puncak. Di hari yang cerah, kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pemberian yang tulus dari kedua orang tua sebaiknya kita terima dengan baik, meski mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Menghormati serta menghargai pemberian kedua orang tua adalah salah satu contoh hidup rukun, dan selalu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua.